الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل فصل النبي الكريم وعلى آله وصحبه السالكين على منهجه القويم إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله الملك العلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, mari sama-sama hadirkan dan luangkan waktu dalam majlis ini, majlis Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kuantitas ibadah, lebih khusus lagi adalah ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, oleh karena beberapa hari ke depan Ramadan akan berakhir, maka tema pembelajaran kita pada saat ini kita akan memperbincangkan hal-hal yang berkait dengan zakat fitrah. Ramadan dan aneka ragam ibadahnya diriwayatkan oleh sahabat bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bagaimana Nabi memberikan edukasi pemantapan sekaligus penyempurna daripada ibadah Ramadan ini. Rasul yang mulia bersabda, inna syahra ramadana mu'allaqun bainas samai wal ardi. Sesungguhnya ibadah Ramadan mu'allaqun, digantung antara langit dan bumi. Puasanya, iktikafnya, tadarus Qur'annya, khatmul Qur'annya, sedekahnya, iktikafnya, qiyamul lailnya, terutama puasanya. Inna syahra ramadana mu'allaqun bainas samai wal ardi, ibadahnya orang di Ramadan itu mu'allaqun, digantung antara langit dan bumi. La yurfa'u ilallah, tidak diterima sempurna oleh Allah illa bizakatil fitri, kecuali dengan pembayaran zakat fitrah. Ramadan ini seperti halnya sepucuk surat. Sepenting apapun surat, segenting apapun, sebesar apapun, surat itu walau sudah ditulis dengan jelas alamatnya, akan tetapi tidak ditempeli perangko, maka surat tidak akan sampai ke tempat tujuan. Kita nulis surat zaman dulu, walaupun sekarang masih ada surat menyurat antar instansi perkantoran. Surat menyurat sudah ditulis alamatnya dengan jelas, kita kirim ke kantor pos. Akan tetapi surat kita nggak pakai perangko. Pertanyaannya, suratnya nyampe ke alamat ataupun dibalikin lagi, Pak? Dibalikin lagi. Padahal perangko itu cuma 5.000. Tidak jauh murah daripada isi surat itu sendiri.
Zakat fitrah cuma 2,5 kilo. Zakat fitrah cuma 3,5 liter. Zakat fitrah cuma 50.000 perak. Dibandingkan operasional kebutuhan kita selama 30 hari, jauh. Tetapi yang kecil itu bisa menghantarkan puasa kita ke hadapan Allah. Ada satu rukun Islam yang tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah karena rukun yang lain. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa tidak akan diterima tanpa rukun Islam nomor 3. Sehebat apapun puasanya, sehebat apapun ibadahnya di Ramadan, la yurfa'u ilallah, tidak akan sampai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa bizakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Jangan menyepelekan benda yang kecil. Boleh jadi benda yang kecil itu jadi penyempurna harga mati bagi sesuatu yang besar. Surat itu mahal, mungkin sangat penting isinya, tapi sesuatu yang mahal, yang besar, yang penting itu tidak akan sampai ke tempat tujuan tanpa benda kecil bernama perangko. Ibadahnya hebat di Ramadan, sedekahnya hebat, iktikafnya hebat, khotam Quran 10 kali, tetapi ibadah Ramadan manusia siapapun itu la yurfa'u ilallah, tidak diterima secara sempurna oleh Allah. Mudabdabuna bainas samai wal ardi kal hayawan, terombang-ambing antara langit dan bumi seperti halnya hewan, illa bizakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu seperti hanya loginnya kita, tidak akan bisa masuk ke server, tidak akan bisa masuk ke folder, tidak akan bisa melihat, mengambil, mengedit, memanfaatkan file yang ada di dalamnya kecuali dengan login itu. Loginnya itu adalah dengan zakat fitrah. Cuma 2,5 liter, 3,5 liter, 2,5 kilo dikonversikan 50.000 rupiah. Tapi sesuatu hal yang kecil itu betapa besar pengaruhnya bagi orang yang meninggalkannya. Suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melaporkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya lupa bayar zakat fitrah. Akan tetapi saya sudah bayar sekarang setelah melewati waktu ketentuannya." Sayyidina Utsman pernah lupa bayar zakat fitrah. Kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? "Wahai Utsman, seseorang yang lupa dan tidak membayarkan zakat fitrah seumpama intan berlian yang ada di dunia ini dikumpulkan untuk mengganti keterlupaannya seseorang membayar zakat fitrah, itu tidak akan bisa menutupi pahalanya zakat fitrah yang terlupakan." Maka jangan sampai mudik akan tetapi zakat fitrahnya lupa. Rasul lahirnya di kota Mekah, berdomisilinya di kota Madinah, berhijrah di kota Madinah, bertetangga dengan kota Madinah, berteman dengan kota Madinah, bermasyarakat dengan orang-orang Madinah,
berteman dengan orang-orang Madinah, berbisnis dengan orang-orang Madinah, jual beli dengan orang-orang Madinah, bersoalan dengan orang-orang Madinah. Rasul zakatnya di Madinah tidak dibawa ke kampung halaman. Kan ada orangnya zakatnya dibawa ke kampung halaman. Boleh saja, tapi tidak sesuai sunnah Rasul. Rasul itu zakatnya di mana beliau berdomisili, di mana ladangnya, di mana sawahnya, di sanalah dikeluarkan zakatnya. Maka walaupun Rasul punya kampung halaman di Mekah, tempat lahirnya di Mekah, sanak kerabatnya di Mekah, leluhurnya di kota Mekah, tapi Rasul zakatnya di kota Madinah, tidak dibawa ke kampung halaman. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana wa lam yuaddi zakatahu, barang siapa Ramadan tetapi tidak membayar zakat, fasawmuhu mudabdabuna bainas sama'i wal ardi kal hayawan, puasanya terombang-ambing antar langit dan bumi, tidak sempurna. Maka oleh karena itu zakat ini rukun ketiga akan menjadi penyempurna atas rukun keempat, yaitu puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat ketentuan man yajibu alaihi zakah, orang-orang yang wajib zakat kepadanya, ada dua kategori penting seseorang wajib zakat. Lahu qutun yaumal idi, satu, orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk bekal di hari raya, punya lebih bekal hidup untuk di hari raya. Ini juga kadang-kadang disalahpahami, kadang-kadang disalah artikan. Awalnya memang fakir, awalnya memang miskin, akan tetapi si fakir, si miskin ini telah menerima banyak zakat. Dari masjid dikasih, sebelah barat dikasih, dari musola dikasih, banyak orang ngasih zakat ke dia, sampai-sampai zakat yang dia terima sampai berkarung-karung, padahal judulnya fakir, padahal judulnya miskin. Awalnya tidak punya bekal di hari raya, dikumpulkan dari berbagai orang, baik yang zakatnya dengan beras, baik zakatnya dengan uang, dia terima, dia kumpulkan, sehingga di hari raya stok berasnya banyak, duitnya juga banyak. Fakir yang begini, duafa yang begini, miskin begini, wajib zakat. Dikiranya cuma nerima doang. Mereka dengan ala apapun, mau fakir mau miskin, duafa, tetapi ketika hari raya sudah melebihi daripada biaya hidupnya, berasnya banyak, duitnya banyak, bukan nerima zakatnya doang. Dikiranya dia permanen begitu, permanen cuma nerima zakat bangga, bu ilah. Maka orang yang fakir, orang yang miskin, bila mana di hari raya dia melebihi, memiliki harta untuk hari itu, cukup bahkan untuk berbulan-bulan, bahkan beras zakat yang diterima berkarung-karung dijual ke orang, dipinjamkan ke orang, sampai itu zakat bisa setahun untuk dia hidup. Jika fakir miskin yang seperti ini modelnya, wajib zakat kepada dia. Maka hal yang begini kadang-kadang disalah artikan dan kadang-kadang salah makna. Saya makan mustahik katanya. Masa mustahik wajib zakat?
Dikiranya mustahik nggak perlu zakat. Yang wajib zakat itu satu, mereka yang berpuasa Ramadan. Dua, mereka yang mendapatkan dua ujung. Satu ujung Ramadan, dua awal Syawal. Bila mana ujung ini dua-duanya dapat, maka wajib zakatlah dia. Contoh kasusnya, bila mana manusia berpuasa dia, Ramadan dapat, akhir Ramadan dapat, awal Syawal dapat. Kapan awal Syawal? Maghrib takbiran itu namanya awal Syawal, udah ganti hari. Bila mana ada seseorang hamil tua, seorang suami punya istri, Ramadan jatuh bulannya, ngepas pisan. Emang udah disiapin namanya itu enggak Ramadana, Ramadoni. Kalau Ramadana, kalau lahirnya laki dikasih Ramadana. Kalau brojonya perempuan, Ramadoni baik. Bener pisan, lahirnya pas malam takbiran. Bayinya lahir ketika malam takbir 1 Syawal, setelah tergelincirnya matahari ba'da isya. Istrinya yang hamil tua lahir di malam takbiran. Pertanyaannya, itu bayi wajib zakat apa enggak? Kira-kira wajib zakat apa enggak, Pak? Zakat apa enggak? Tidak wajib zakat, karena itu bayi hanya mendapatkan awal Syawal saja. Sebaliknya, padahal dia udah bayar zakat, dititipin ke masjid, ternyata namanya usia, namanya umur, nggak ada yang tahu. Di akhir Ramadan, sorenya ba'da asar meninggal. Umpama nih hari ini hari terakhir nih, besok malam maghrib takbiran, orang udah store zakat, ba'da asarnya meninggal. Pertanyaannya, wajib zakat apa enggak? Zakat apa enggak? Wajib dari mana? Tidak wajib zakat, karena dia hanya mendapatkan akhir Ramadan saja, tidak mendapatkan awal Syawal. Orang yang wajib zakat itu harus mendapatkan dua-duanya. Akhir Syawalnya, akhir Ramadannya dia masih hidup, dan masuk ke awal Syawal masih hidup, maka wajib zakat baginya. Bagaimana kalau fakir? Zakat. Bagaimana kalau miskin? Zakat. Ketiga, selain daripada dia mendapatkan Ramadan, berpuasa di dalamnya, selain daripada akhir Ramadan dapat, awal Syawal dapat, lahu qutu yaumihi, dia memiliki biaya hidup di hari raya. Judulnya awalnya seorang fakir, judul awalnya seorang miskin, miskin awalnya, miskin fakirnya, masuk salah satu asnaf mustahik penerima zakat. Ternyata dari zakat yang dia terima, dari orang-orang pada ngasih ke dia, beras yang dikumpulkan dari penerimaan zakat sampai berkarung-karung. Yang begini notabene fakir miskin wajib zakat, yang begini mah jangan hanya nerima zakat saja. Maka yang memiliki kelebihan, entahkah itu fakir, entahkah itu miskin, judulnya fakir, judulnya miskin, orang mah kagak mau disebut fakir miskin, dia bertahan fakir miskinnya. Maka siklus ekonomi itu bagus bila mana mustahik zakatnya berkurang. Tahun kemarin penerima zakatnya 250 jiwa. Tahun sekarang
penerima zakatnya 200 jiwa, berarti ada perkembangan ekonomi. Yang awalnya banyak penerima zakatnya sekarang berkurang. Tapi kalau sebaliknya, bila mana tahun kemarin penerima zakat 300 jiwa, tahun ini meningkat 400 jiwa, berarti adanya ketidakmerataan siklus ekonomi, kurang bagus ekonominya. Maka selain daripada mendapatkan Ramadan, mendapatkan ujung akhir Ramadan dan awal Syawal, juga mendapatkan kelebihan harta untuk bekal hidup di hari raya. Siapapun dia, notabene-nya yang walaupun awalnya mustahik, tajibu alaihi zakatul fitri, wajib zakat fitrah padanya. Pak Ustadz, boleh apa tidak bayar zakat untuk masjid? Lihat ayatnya jelas, At-Taubah 60, diawali dengan innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat wajib itu yang notabene dalam hal ini adalah zakat fitrah, hanya diberikan kepada 8 golongan. Pertanyaannya, 8 golongan ini makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup atau benda mati? Atau ada salah satu benda mati? Yang 8 ini semuanya adalah makhluk hidup, dari mulai fakir, miskin, gorimin, mu'allaf, riqab, fisabilillah, gharim, ibnu sabil, semuanya 8 asnaf ini adalah zatir roh, makhluk hidup, bukan benda mati. Maka menurut jumhur mayoritas ulama tidak sah zakat untuk masjid, karena masjid bukan makhluk hidup. Maka diberikannya ke makhluk hidup, karena memang zakat fitrah ini tu'matan, sebagai bahan makanan, kecuali beda kasusnya kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan biaya hidup supaya manusia di Ramadan itu sama-sama bahagia, supaya kebutuhan-kebutuhan orang itu selesai tercukupi di hari raya. Maka dengan zakat fitrah, maka tujuannya zakat fitrah adalah pemerataan ekonomi, kebahagiaan, menghilangkan kesenjangan di hari raya, bukan disimpan dananya untuk masjid. Kasihkan ke mustahiknya. Karena zakat fitrah fungsinya untuk kemanfaatan di hari raya, bukan untuk pengembangan dakwah. Yang lain boleh, zakat mal boleh dikembangkan, ada namanya zakat produktif. Kalau zakat fitrah bukan zonanya diolah untuk ke lembaga, karena memang zakat fitrah itu tujuannya diberikan kepada mustahik supaya mereka merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang kaya. Berikan. Maka hadis Rasulnya menyampaikan, ughnuhum an yaumihim hadza, cukupkan mereka kebutuhannya di hari ini, hari raya Idul Fitri. Maka panitia zakat itu perlu adanya standarisasi. Kenapa demikian? Memberikan zakat kepada mustahik tidak hanya rata, tetapi cukup. Ada orang nerima zakat, ditanya sama RT-nya, assalamualaikum Pak, udah nerima zakat? Sudah. Cukup? Belum cukup. Nah, berarti masalah. Zakat itu bukan cuma dapat,
Tetapi bagaimana mustahik itu cukup kebutuhannya. Bagaimana cukup itu? Jika memang kebutuhannya banyak, jangan dikasih satu, kasih sekarung, kasih 5 paket, 7 paket. Kenapa? Kebutuhan dia lebih banyak daripada yang lain. Maka kaidahnya dalam bab amil, lebih baik memberi banyak tepat sasaran daripada rata tapi salah sasaran. Lebih baik ngasih banyak tapi tepat sasaran daripada rata tapi salah sasaran. Yang seharusnya enggak dapat zakat dikasih zakat. Mobilnya 2, rumahnya loteng, dikasih zakat. Lah ilah. Giliran mereka yang rumahnya reyot, rumahnya pada bocor, lantainya udah pada bopak, anaknya banyak, sekolahnya belum terpenuhi kebutuhannya, yang begini kasih banyak zakatnya, maka kaidahnya bukan rata tetapi cukup. Dalam hal ini panitia zakat harus punya data. Ini siapa kira-kira yang perlu diberikan perhatian lebih daripada yang lain. Jangan diratain. Oleh karena itu, dalam kaidah zakat fitrah tidak boleh naklu zakah, tidak boleh memindahkan zakat keluar sebelum mustahik internal selesai semuanya. Yayasan-yayasan yang nitip, kalian nomor 3. Penuhi dulu mustahik yang dekat. Makanya Nabi zakatnya di Madinah, bukan di Mekah. Karena tujuannya kenapa Nabi zakatnya di Madinah, cukupkan dulu kebutuhan mustahik zakat yang dekat. Jangan sampai mereka yatasaaluna, ngemis-ngemis, minta-minta ke panitia zakat, ke masjid, musola, majlis taklim, minta-minta keliling-keliling. Yang begini aib. Apalagi panitia zakat ngasih kupon. La haula wala quwata. Ini zakat apa daging kurban? Kalau daging kurban wajar disuruh datang. Kalau zakat jangan dikasih datang. Zakat itu anterin ke rumahnya, itu tugasnya amil. Namanya qasim, orang yang mendistribusikan, orang yang membagikan zakat fitrah. Maka amil itu bukan sekedar orang yang mau ngurus, harus terpenuhi standarnya. Paham apa tugas-tugasnya amil, apa standarnya amil, maka amil di kita itu diperbincangkan, Pak. Amil zakat dan panitia zakat. Maka ada yang nanya, Pak Ustadz, sebetulnya panitia zakat amil bukan? Bukan. Amil zakat itu ada ketentuannya. Setiap amil pasti panitia zakat. Tapi panitia zakat belum tentu amil. Amil itu satu, dia harus betul-betul paham tupoksinya, aturannya, batasannya, dan harus di-SK-kan. Inilah problematika tiap tahun ke tahun. Seharusnya ini adalah tugasnya kelurahan, tugasnya kecamatan. Seharusnya dari kecamatan itu mendata berapa masjid, musola, majlis talim yang ada, di-SK-kan semua kepala masjid musolanya. Nah, sementara betapa banyak panitia zakat non-SK dan tidak diberikan wewenang otoritas mengadakan panitia zakat yang begini secara notabene kapabilitas ilmu fikih yang begini tidak termasuk amil zakat. Cuman sukarelawan tim zakat, bukan amil, tapi kerjanya mirip-mirip amil.
Kan ini PR besar, Pak. Kenapa? Bahaya. Jika dia bukan amil, konsekuensinya jangan minta jatah. Jangan minta jatah zakat karena bukan mustahik zakat. Kalau bukan amil terus dia minta menerima, enggak boleh. Kenapa? Haram. Bukan jatah miliknya dia. Oh, bukan amil. Maka amil itu ada kategorinya. Di SK-kan, harus standaritas, harus paham bagaimana seluk-beluk siklus kinerja daripada amil zakat. Ada namanya katib yang menulis, ada namanya khozin, orang yang menjaga gudangnya, ada yang qasim yang membagikannya, ada yang mensortirnya, dibagi-bagi tugasnya, dan itu di SK-kan. Ada wewenang khusus dan orang-orang tertentu yang memang mendapatkan otoritas daripada SK amil zakat tersebut. Bila mana tidak ada hal-hal demikian, SK tidak ada, pembekalan tidak ada, pemahaman tidak ada, jatuhnya adalah sukarelawan panitia zakat. Yang begini jangan minta zakat, karena boleh jadi bukan amil zakat, tetapi mereka adalah tim yang ditunjuk oleh lembaga, masjid, musola, departemen apapun, ditunjuk untuk ngurusin zakat. Maka notabene-nya ada sukarelawan. Yang begini lebih ihtiyatnya para ulama, jangan diberikan zakat karena bukan pasti mereka adalah amil zakat, walaupun kerjanya mirip-mirip amil zakat. Terus bagaimana lembaga tersebut konsekuensinya? Jika memang ada kebijakan, berikan apresiasi, berikan reward, berikan penghargaan. Dari mana? Keluarkan anggaran infak bagi mereka. Atau jika ada infak, berikan kepada mereka. Itu sebagai apresiasi, penghargaan. Jangan dari zakat. Kalau zakat penerimanya khusus, namanya mustahik. Sementara sukarelawan bukan mustahik zakat. Dan jika dia menerima, jangan, bukan harta, bukan dia. Bisa haram, bisa syubhat. Kenapa? Hak orang lain dia terima, apalagi nagih, jangan. Maka di dalam hal ini sesungguhnya adalah PR besar, Pak. PR besar Baznas dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. Seharusnya punya basic data masjid, musola mana yang seyogianya setiap tahun mengadakan pengelolaan zakat. SK-kanlah mereka supaya tidak dilema menjadi masalah ketika Ramadan datang, karena bukan cuman di tingkat kecamatan, bukan musola, bukan masjid, RT kadang-kadang pun jadi semu-semu jadi amil. DRT jadi amil, RW jadi amil, dapat zakat sebagai apa coba itu? Bukan amil. Sukarelawan, tugas kelurahan, tugas kecamatan, bukan jadi amil, kecuali kalau diangkat langsung. Baznas kumpulkan kelurahan, kumpulkan kecamatan, DKM, masjid, musola, undang semuanya, di SK, disumpah, jadilah amil zakat. Jika tidak demikian, notabene-nya adalah panitia pengelola zakat yang kinerjanya seperti amil, maka belum tentu mereka itu adalah amil zakat. Kalau belum tentu dan memang bukan amil zakat, jangan nerima zakat dan jangan diberi zakat, apalagi minta jatah zakat. Uang nggak ada haknya. Maka bagaimana solusinya kalau ada masalah seperti ini? Apresiasi perlu berikan, penghargaan kinerja perlu berikan,
reward perlu berikan. Dari mana? Kalau ada memang infak, berikan infak buat mereka. Kalau memang ada anggaran budgetnya, berikan buat mereka. Uang memang salah satu daripada instrumen panitia Ramadan, diantaranya adalah sukarelawan panitia zakat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menyikapi hal seperti ini? Maka dari awal seyogianya tim ini perlu adanya edukasi, perlu adanya sosialisasi. Jangan sampai seseorang masuk ke tim panitia zakat dengan membawa ekspektasi yang besar. Waduh, nanti saya dapat zakat tuh, ngarapnya dapat zakat, padahal bukan amil zakat. Kecuali jika secara individu, secara perorangan, secara pribadi, di luar sistem panitia zakat, memang si fulan fakir, maka kasihkan dia zakat, bukan sebagai panitia zakat memang, tapi dia seorang fakir, seorang miskin, bukan karena kepanitiaannya. Karena kepanitiaan tidak masuk ke mustahik zakat jika bukan amil resmi. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya ada solusi, cuman ini agak dipaksakan sedikit. Pak Ustadz, kalau begitu berarti panitia zakat kagak boleh dapat zakat. Betul, lebih aman. Kalau begitu tidak ada kesempatan untuk mendapatkan zakat. Betul, lebih aman daripada mendapatkan zakat yang memang bukan harta-hartanya dia, daripada menerima zakat yang bukan haknya dia. Jangan sampai Ramadan kita dirusak karena kita menerima harta yang bukan miliknya kita. Jangan menerima kalau bukan haknya kita, apalagi minta bukan haknya kita. Yang ketiga, menurut para ulama ada satu solusi. Bagaimana panitia zakat yang abu-abu tentang konsep keamilannya, enggak jelas amilnya ini. Walaupun panitia zakat ini konsepnya kinerjanya seperti amil zakat, tapi bukan amil zakat. Bagaimana caranya supaya panitia zakat ini dapat zakat? Panitia zakat bisa dapat zakat bukan karena kepanitiaannya, bukan karena kemiripan kinerjanya dengan amil, tapi panitia zakat bisa jadi mendapatkan zakat karena mereka adalah orang-orang yang berjuang, memperjuangkan, mengusahakan dakwah hidupnya syariat zakat masuk kategori fisabilillah, bukan karena panitianya, bukan karena amilnya, apalagi masuknya ke fisabilillah. Orang-orang yang berjuang, mengabdikan waktunya, pikirannya, tenaganya, lelah, letih, sampai begadang-begadang. Mereka kan sama, seolah orang-orang yang berjihad, melaksanakan syariat Allah. Maka menurut para ulama difatwakan salah satu oleh Syekh Ali As-Sobuni, diantaranya adalah mereka orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mensupport, orang-orang yang berada dalam jalan jihad, bisa boleh jadi mereka masuk dalam kategori fisabilillah, diberikan zakat kepada mereka, tapi bukan karena kepanitiaannya, apalagi mengatasnamakan amil. Oh Pak, saking hebatnya para ulama, ada saja solusinya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
panitia zakat versus amil ini seperti hanya benang kusut yang belum ada solusinya, kecuali dengan bagaimana menilik, mendudukan, menganalogikan pada salah satu daripada mustahik zakat ini. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan zakat itu sendiri. Para ulama berfatwa naqluz zakah, tidak boleh memindahkan zakat. Karena memang seyogianya, idealnya ughnuhum an yaumihim hadza, cukupkan mereka, bukan hanya mendapatkan. Tanya cukup apa belum. Kalau belum cukup, kasih lagi. Belum cukup, kasih lagi. Belum cukup, kasih lagi. Lebih banyak, lebih baik memberi banyak tapi tepat sasaran daripada rata tapi salah sasaran. Daripada zakat dilempar keluar tapi enggak jelas siapa di luarnya. Pulan. Siapa pulan ini? Enggak jelas di luar. Maka bila mana suatu hal yang tidak jelas, mendingan yang jelas. Maka lebih baik memberi banyak tepat sasaran daripada rata tapi salah sasaran. Maka lebih utama berikan mustahik secukupnya. Bila mana sudah cukup, boleh zakat dilemparkan keluar. Maka di kita bila mana titipan yayasan itu belakangan. Kalau perlu mereka jangan kasih zakat, infak aja mereka mah. Kenapa? Lebih was-was. Ini bener apa enggak? Jangan-jangan fiktif. Jangan-jangan mengatasnamakan. Maka sesuatu hal yang tuhmah, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa tergoyahkan sesuatu hal yang ragu. Ragu nomor sekian, kedepankan yang yakin. Mana yang yakin? Di depan mata kita. Mustahiknya berikan lebih kepada mereka. 1 tahun sekali berikan, dan itu pun bukan harta kita, amanah orang. Bukan harta kita, amanah orang. Maka lebih baik memberi banyak tepat sasaran daripada rata tapi tidak begitu tepat sasaran. Rasul berkata, ughnuhum an yaumihim hadza, cukupkan mereka untuk biaya hidup di hari rayanya. Pak Ustadz, bagaimana kalau pendistribusian zakat melewati hari raya? Waduh, justru zakat fitrah itu penekanannya adalah supaya seluruh kaum muslimin merasakan kebahagiaan yang sama dengan kebutuhannya dicukupi dari zakat. Kalau zakatnya udah lewat, tidak sesuai tujuan, walaupun sah-sah saja. Akan tetapi zakat fitrah itu tidak sezakat mal. Kalau zakat mal bisa diolah, diproduktifkan, lebih maslahat, lebih bermanfaat. Ada zakat mal, belikan sawah, nanti hasilnya padi, kasihkan ke fakir miskin, ini lebih baik, maslahat, namanya zakat produktif. Tapi kalau zakat fitrah berbeda. Tujuan zakat fitrah adalah memberikan kebahagiaan yang seimbang, tidak ada kesenjangan sosial, sama-sama bahagia, sama-sama senang, sama-sama menang ketika di hari raya. Maka jika ada pembagian zakat melewati hari raya, sah atau tidak? Sah-sah saja, wong udah dikeluarin, udah dibayar, tetapi kurang afdol. Berbeda antara distribusi dan pembayarannya. Man adda zakatahu qabla sholah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat,
Idul Fitri. Nah, pagi-pagi begini nih, umpama hari ini adalah hari raya 1 Syawal, ba'da subuh kita bayar zakat sebelum sholat id. Itu namanya waktu fadilah, waktu nomor 1. Paling utama zakat fitrah adalah ba'da subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Dulu kita sepanjang kita mondok dulu, kalau zakat kita subuh dianterin ke rumah guru, karena itu waktu utamanya. Akan tetapi jika kita ingin membayar zakat fitrah di waktu itu, hati-hati, harus COD-an dulu, janjian dulu. Jangan sampai ba'da subuh kita udah mau bayar, ternyata orang yang akan kita datangi udah pulang kampung. Waduh, sementara panitia udah closing. Kata panitia closing, udah beres, tutup buku, gak nerima zakat lagi. Nah, panitia udah closing, orang yang kita mau bayar orang udah pulang kampung. Waduh, kemana ini bayarnya? Maka jika mau membayar zakat di waktu-waktu yang utama, janjian dulu. Assalamualaikum Pak, belum pulang kampung? Belum, tahun ini kan emang gak pulang kampung. Oh iya, nanti subuh saya mau ke rumah. Oh, janjian dulu, datang, Assalamualaikum Pak, saya mau bayar zakat. Nah, man ada zakatahu qabla sholah, barang siapa orang yang berzakat sebelum sholat Idul Fitri, zakatun makbulatun, zakatnya sempurna diterima. Waman addaha ba'da sholah, nah ini dia, barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat id, lupa, dientar-entar, mudik enggak, berzakat kelewat. Barang siapa orang yang berzakat setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun minas sodakot, jatohnya sedekah biasa. Maka jangan sampai melewati batas waktu ketentuan pembayaran zakat. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum diakhiri, bila mana ada yang mau ditanyakan ataupun diterangkan kembali, dipersilahkan. Oh, enggak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bila ada yang tadi itu ada peristiwa mustahik tapi dapatnya berlebih, tapi sadarnya ketika pulang sholat id, rupanya banyak ini kita gitu. Itu gimana Ustaz? Iya. Baik, monggo yang lain.